Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Rahmawati dengan NPM 192151008 dari kelas C. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, yaitu presentasi artikel dengan judul Hakikat Kemampuan Penalaran Matematis dan Respon Belajar Siswa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Nurjamil yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan artikel kali ini. Nah, yang pertama, ada kemampuan penalaran matematis. Definisi kemampuan penalaran matematis menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Subhanidro tahun 2012, halaman 811, kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki, dan mengevaluasi dugaan matematik, dan mengembangkan argumen-argumen dan bukti-bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang dikemukakan adalah benar. Nah, artinya, kemampuan penalaran matematis merupakan suatu cara berpikir matematis siswa yang menghubungkan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat dan aturan tertentu yang telah diakui kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah pembuktian hingga mencapai suatu kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang didasarkan pada pernyataan sebelumnya. Dan kebenaran telah dibuktikan untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang dikemukakan sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua ada menurut Kilpatrick et al. Dalam Dia tahun 2018, kemampuan penalaran matematis adalah penalaran sebagai konsep matematika yang membutuhkan 5 alur saling terkait dan saling mempengaruhi. Pemahaman konseptual yang mencakup pemahaman konsep, operasi, dan hubungan matematis. Kelancaran prosedural melibatkan keterampilan dalam menjalan prosedural secara fleksibel, akurat, dan efisien dan tepat. Artinya, kemampuan penalaran matematis diperlukan siswa baik dalam pemahaman matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran matematika. Kemampuan penalaran matematis berperan baik dalam pemahaman sebuah konsep dalam suatu masalah, sehingga harus dibiasakan menghadapi suatu permasalahan. Terlebih dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan penalaran digunakan pada saat penyelesaian permasalahan yang terjadi, baik dalam lingkup pribadi maupun masyarakat. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam berlatih dalam penalaran matematis adalah model pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, ada menurut Mufkidi dan kawan-kawan tahun 2012, Gardner et al. Dalam Lestari dan Yudanegara tahun 2015. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis situasi baru, menggeneralisasikan sintesis, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, memberikan alasan yang tepat, dan membuat kesimpulan. Berdasarkan asumsi tersebut, penalaran matematis merupakan suatu kegiatan atau proses berpikir matematis mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk menarik suatu kesimpulan dan membuat suatu pernyataan baru atau argumen logis. Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang telah diketahui sebelumnya, kemampuan untuk memilih apa yang penting dan tidak penting dalam penyelesaian sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Menurut analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kemampuan penalaran matematis adalah kesanggupan seseorang dalam menghubungkan atau menyimpulkan fakta-fakta logis
dan dalam proses berpikir dapat menemukan suatu kebenaran dan argumen atau masalah, dalam arti dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dengan beberapa pernyataan yang dibuktikan dalam kebenarannya. Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru sampai pada penyelesaian masalah-masalah pada matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika. Nah, sekarang ada berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional dalam peraturan Dikdasmin nomor 506 CPP 2004 Wardani 2008 halaman 14 diuraikan bahwa indikator siswa yang memiliki kemampuan penalaran matematis yaitu yang pertama mengajukan dugaan, yang kedua melakukan manipulasi matematika, yang ketiga menyusun bukti, memberikan alasan atau terhadap kebenaran solusi, yang keempat menarik kesimpulan suatu pernyataan, yang kelima memeriksa kesimpulan suatu argumen, yang terakhir menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Nah, menurut NCTM 2000, standar kemampuan penalaran matematis meliputi yang pertama, mengenal penalaran sebagai aspek mendasar matematika, yang kedua, membuat dan menyelidiki dugaan matematika, yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematika, yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran. Nah, indikator penalaran deduktif menurut Sudjadi Kusumaningrum 2017. Yang pertama, menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kedua, kemampuan memeriksa kesahihan atau argumen. Yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Nah, selanjutnya ada berdasarkan uraian-uraian di atas tentang indikator-indikator kemampuan penalaran matematis, maka diperoleh kesimpulan tentang indikator kemampuan penalaran matematis yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kemampuan mengajukan dugaan, yang kedua, kemampuan melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat, menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang ada, kelima, kemampuan memeriksa kesahihan atau argumen, keenam, kemampuan menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Nah, menurut NCTM 2009 halaman 9, secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam penalaran matematis. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, menerapkan strategi. Yang ketiga, mencari dan menggunakan hubungan antara domain matematika yang berbeda, konteks yang berbeda, dan persepsi berbeda. Yang terakhir, merefleksikan solusi pada suatu masalah. Nah, menurut Hendriana Rohaiti dan Sumarno 2007 P26, ciri-ciri penalaran matematis itu ada dua. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang disebut logika. Yang kedua, proses berpikir bersifat analitik dan menggunakan logika. Nah, dikenal dua macam penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran induktif. Menurut Priyatna dalam Suhardi, penalaran induktif dimulai dengan memeriksa keadaan khusus dan menuju penarokan kesimpulan umum. Hal ini berarti penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum. Bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui kebenarannya. Nah, untuk penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati, nilai kebenaran, dan penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak kedua-duanya secara bersamaan. Artinya, penalaran deduktif adalah penalaran yang disepakati sehingga bersifat umum atau general, dan nilai kebenaran kesimpulan bersifat mutlak, benar atau salah.
Nah, kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematis menurut Sumarno 2005, yang pertama menarik kesimpulan logis, yang kedua menjelaskan dengan gambar fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada, yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi, yang keempat menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, yang kelima, mengajukan lawan contoh. Yang keenam, mengikuti argumen-argumen logis, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu dari bagian belajar. Jika siswa memahami materi dengan baik, berarti bisa dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Secara umum, proses dan hasil belajar yang dicapai siswa mempengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor jasmania atau fisiologi. Kondisi umum yang memadai, yang bersifat bawaan maupun yang diperboleh, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar. Hal ini meliputi keadaan panca indera yang sehat, tidak mengalami cacat atau gangguan, sakit, atau perkembangan yang tidak sempurna. Nah, yang kedua ada faktor fisiologis. Banyak faktor yang pengaruh aspek biologis yang dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Di antaranya minat, motivasi, sikap, bakat, inteligensi, dan perhatian siswa itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar. Faktor eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor lingkungan non-sosial. Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, yang termasuk ke dalam faktor ini seperti gedung sekolah, alat-alat, dan keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan sosial, dibagi menjadi tiga. Yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang memberi pengaruh pada seseorang. Begitu pula dengan keberhasilan belajar, siswa banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, keadaan keluarga, pengertian orang tua, kegiatan ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan, dan suasana rumah. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat di mana keberlangsungan proses belajar mengajar. Lingkungan ini meliputi para guru, para staf administratif, dan teman-teman sekelas. Nah, yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar siswa. Lingkungan tempat tinggal siswa misalnya tetangga dan teman sepermainan, aturan dalam masyarakat, dan berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Nah, di sini ada contoh soal kemampuan penalaran matematis dalam memecahkan masalah trigonometri untuk mengukur indikator kemampuan penalaran deduktif. Nah, yang pertama menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. Contoh soalnya diketahui bahwa aturan sinus seperti di bawah ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Buktikan aturan sinus tersebut. Penyelesaian. Nah, perhatikan segitiga ACD. ACD. Tegak lurus dengan D. Tegak lurus dengan D. Sin A sama dengan CD per AC. CD sama dengan AC kali sin A. Jadi CD sama dengan B
kali sin A. Kenapa AC jadi B? Soalnya ini kan garis AC dimisahkan dengan garis B. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga BCD. Tegak lurus dengan D. Tegak lurus di D. Nah, sin B sama dengan CD per BC. CD sama dengan BC kali sin B. CD sama dengan A dikali sin B. BC dimisahkan dengan A. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2, B kali sin A sama dengan A kali sin B. Atau dapat ditulis A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga ABE. 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 Tegak lurus di E. Nah, tegak lurus di E. Sin B sama dengan AB per AE. AE sama dengan AB kali sin B. AE sama dengan AB itu dimisahkan dengan C. Jadi, AE sama dengan C dikali sin B. Selanjutnya, perhatikan segitiga ACE. ACE. Tegak lurus di E. Nah, sin C sama dengan AE per AC. AE sama dengan AC dikali sin C. AE sama dengan, karena AC dimisahkan dengan B, jadi B dikali sin C. Nah, dari persamaan 1 dan 2, jadi C kali sin B sama dengan B dikali sin C. Atau dapat ditulis B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dapat diperoleh hubungan A per sin A sama dengan B per sin C sama dengan C per sin C. Nah, selanjutnya, kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen. Jika contoh soal, jika luas sebuah segitiga 6 × 6 cm², maka panjang sisi A sama dengan 5 cm, panjang sisi B sama dengan 6 cm, dan panjang sisi C adalah 7 cm. Periksalah kebenaran pernyataan tersebut. Nah, diketahui kan tadi sisi A 5, sisi B 6, sisi C 7, dan luas sebuah segitiganya itu yaitu 6 × 6 cm². Ditanyakannya itu adalah kebenaran atau kesahihan pernyataan matematika di atas. Nah, untuk rumus luas yaitu akar S dalam kurung S dikali dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dalam kurung dikali dalam kurung S dikurangi C. Nah, kita mencari dulu sisinya. Sama dengan rumus setengah kali A tambah B tambah C. Nah, tinggal kita substitusikan jadi setengah dikali 5 ditambah 6 ditambah 7. Nah, yang dalam kurungnya kita operasikan terlebih dahulu, lalu kita kalikan ke yang setengah. Jadi hasilnya adalah S sama dengan 9 cm. Nah, lalu kita substitusikan ke luas segitiga ABC. S-nya kan tadi sudah diketahui 9, jadi 9. Nah, untuk ini 9 dikurangi 5, A-nya kan tadi 5. Nah, untuk B 6, jadi 9 dikurangi 6. Lalu untuk C-nya kan tadi 7, berarti 9 dikurangi 7. Jadi, hasilnya 9 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Lalu, untuk 9 kita sederhanakan jadi 3 pangkat 2, dan untuk 4 kita sederhanakan jadi 2 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 6 akar 6. Jadi, luas segitiga ABC adalah 6 akar 6 cm². Maka pernyataan matematika di atas adalah benar. Nah, yang ketiga ada kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan matematika dalam soal matematika. Contohnya, Pak Badu mempunyai permukaan sebidang tanah
yang berbentuk segitiga dengan masing-masing panjang sisinya 13 cm, 20 cm, 13 meter, 20 meter, dan 23 meter. Dikarenakan adanya saudara yang ingin membuat rumah dan membutuhkan sebidang tanah, maka Pak Badu menjual tanah tersebut dengan harga 500.000 per meter kuadrat. Berapa uang yang diterima Pak Badu setelah menjual tanah? Kesimpulan apa yang didapatkan dari pernyataan matematika di atas? Diketahui tadi panjang sisi A adalah 13 meter, panjang sisi B 20 meter, panjang sisi C adalah 23 meter. Nah, yang ditanyakannya adalah kesimpulan apa yang didapatkan dari pernyataan matematika di atas. Nah, untuk rumus luas tadi udah itu ya. Nah, untuk mencari S, kita substitusikan tadi yang panjang sisi ABC, jadi setengah dikali 56, jadi hasilnya adalah 28 meter. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, kita substitusikan, tadi S-nya sudah diketahui 28 dan A-nya 13, untuk B 20 dan C 23. Nah, jadi 28 dikali 15 dikali 8 dikali 5. Nah, jadi hasil dari luas segitiga ABC adalah 129,615 meter kuadrat. Nah, uang yang dibayar untuk membeli tanah tadi 129,615 meter kuadrat dikali 500.000. Jadi 64.807.500 rupiah. Jadi kesimpulan yang dapat didapatkan yaitu Pak Badu mempunyai tanah seluas 1029,615 meter kuadrat dan uang yang diterima Pak Badu adalah 40.807.500 rupiah dari panjang sisi-sisi tanah yang telah diketahui. Nah, selanjutnya ada respon belajar. Definisi kemampuan pelanggaran matematis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lumut Ani Istiati 2004 halaman 4. Respon belajar siswa adalah tanggapan siswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Artinya, respon atau tanggapan siswa merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Respon siswa sangat mendukung pada saat proses pembelajaran berlangsung. Menumbuhkan respon siswa pada saat kegiatan belajar mengajar pada perlu situasi di mana adanya perhatian siswa yang terfokus pada materi yang diajarkan, sehingga siswa sudah dalam keadaan siap mengikuti pembelajaran. Respon diharapkan dapat muncul oleh siswa sebagai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kurangnya respon siswa terhadap pembelajaran akan menghambat proses pembelajaran. Rendahnya respon siswa terhadap pembelajaran belum tentu bersumber pada kemampuan siswa yang kurang. Kemampuan guru menyampaikan materi ajar yang kurang memadai dan menyebabkan kelas menjadi kurang menarik dan cenderung membosankan. Nah, yang kedua ada menurut Panen 2003 halaman 112, respon belajar siswa adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus yang diberikan guru kepada siswa. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat siswa guna merangsang sebuah respon terjadi, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Stimulus atau rangsangan bisa datang dari objek, misalnya peta, lingkungan, peristiwa, suasana orang lain, atau dari aktivitas subjek, misalnya pada orang lain bertanya kepada kita dan kita memberi jawaban atas pertanyaan itu. Dengan kata lain, respon merupakan jawaban atas stimulus atau tanggapan. Nah, yang terakhir menurut Purdarwaminta dalam Rocky Anthony, respon siswa adalah reaksi atau tanggapan, yaitu menerima atau penolakan siswa setelah mengikuti pembelajaran, serta sikap tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru.
Artinya, respon yang positif dapat muncul jika guru dapat menarik perhatian siswa dengan menerapkan materi pembelajaran yang bagus, menarik, serta memberdayakan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan, misalnya dengan memberikan quiz reward, permainan, atau penyajian konsep yang menarik dan berbeda dengan biasanya. Respon siswa yang positif dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Dalam proses pembelajaran, ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya respon siswa. Antara lain adalah guru, materi, pendekatan pembelajaran, waktu dan tempat, dan fasilitas. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan respon belajar siswa adalah suatu reaksi atau tanggapan yang dirasakan oleh peserta didik sehingga timbul suatu perilaku dalam suatu proses pembelajaran yang dapat bersifat rasa nyaman, rasa senang terhadap apa yang diberikan oleh pendidik atau guru. Oleh karena itu, respon siswa terhadap pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai tanggapan siswa terhadap serangkaian proses atau kegiatan belajar mengajar. Adapun komponen-komponen yang dapat menimbulkan stimulus diantaranya sikap terhadap mata pelajaran, perangkat pembelajaran, dan minat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada aspek atau kategori respon siswa terhadap pembelajaran yang diadaptasi dari Lynch 2001 halaman 70. Yang pertama, peranan siswa. Perasaan siswa, senang atau tidak senang terhadap unsur kegiatan pembelajaran, yaitu perasaan mengikuti kegiatan pembelajaran, materi pelajaran, lembar kertas siswa atau LKS, suasana belajar di kelas, cara penyampaian materi oleh guru. Nah, yang kedua, pendapat siswa, baru atau tidak baru. Terhadap unsur kegiatan pembelajaran, mengenai model pembelajaran, suasana pembelajaran di kelas, dan cara penyampaian materi oleh guru. Nah, yang terakhir ada pendapat siswa, setuju atau tidak setuju. Jika proses belajar mengajar selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sama, yaitu setuju atau tidak setuju. Misalnya menanyakan siswa, maukah menggunakan model ini untuk proses pembelajaran selanjutnya? Nanti siswa akan menjawab setuju atau tidak setuju. Selanjutnya dalam proses pembelajaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya respon. Yang pertama adalah guru. Guru merupakan tenaga pendidik memberikan ilmu strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga mampu terjadinya respon antara keduanya. Yang kedua, siswa. Menarik perhatian siswa tidaklah mudah. Respon siswa terhadap pelajaran diwujudkan dengan berbagai tanggapan. Adanya respon siswa bisa mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada materi. Materi merupakan bahan ajar untuk siswa. Materi haruslah bisa menarik perhatian siswa sehingga respon yang muncul bisa mendukung proses belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang disajikan semenarik mungkin untuk bisa direspon oleh siswa. Yang keempat ada metode. Yang keempat ada waktu. Waktu juga mempengaruhi respon siswa saat kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kelima ada tempat. Suatu tempat bisa mempengaruhi proses belajar dan juga respon siswa baik terhadap guru, materi, dan antar siswa. Nah, yang terakhir ada fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar atau PBM, siswa diharapkan bisa lebih merespons segala kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, selanjutnya menurut Amir 2015 halaman 16 dalam Rafika Yuni 2017 halaman 339, siswa terdiri dari 3 dimensi, yaitu respon kognitif. Respon kognitif adalah respon yang berhubungan dengan persepsi mengenai objek sikap. Nah, yang kedua ada respon afektif. Respon afektif adalah respon yang menunjukkan sikap seseorang dari evaluasi atau perasaan seseorang atas objek dari sikapnya.
Nah, yang terakhir ada respon kognitif. Ada respon konatif. Berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Nah, adapun indikator respon belajar siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi think talk right dengan pendekatan realistik matematik education. Yang pertama, menunjukkan minat terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, menunjukkan kegunaan pembelajaran matematika. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika strategi dengan pendekatan realistik matematik education. Menunjukkan kegunaan mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi think talk right dengan pendekatan realistik matematik education. Nah, di sini ada kisi-kisi angket respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi think talk right dengan pendekatan realistik matematik education. Yang pertama ada aspek sikap terhadap matematika. Indikatornya itu menunjukkan minat terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, menunjukkan kegunaan pembelajaran matematika. Nah, aspek yang kedua, sikap terhadap pembelajaran dengan strategi think talk right dengan pendekatan realistik matematik education. Menunjukkan pendekatan terhadap pembelajaran matematik strategi TTW dengan pendekatan realistik matematik education. Menunjukkan kegiatan mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi dengan pendekatan realistik matematik education. Nah, untuk angket respon pembelajaran siswa. Nah, di sini terdapat petunjuk baca pernyataannya di bawah ini dengan teliti jika ada dan berikan tanda checklist pada salah satu kolom yang diberikan pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat. Nah, pertanyaan pertama. Untuk keterangan dulu ya. Untuk keterangan S itu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Saya lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran lain. Nah, ini tuh termasuk ke aspek sikap siswa terhadap matematika atau menunjukkan minat terhadap pelajaran matematika untuk arah positif. Selanjutnya ada pertanyaan bagi saya matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga, saya terpaksa belajar matematika karena merupakan salah satu pelajaran yang wajib diikuti. Yang keempat, matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pelajaran matematika sangat merepotkan karena harus disiapkan secara khusus. Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dengan respon belajar siswa. Kemampuan penalaran matematis termasuk ke dalam satu dari sekian bagian yang penting dalam kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. Materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami dengan penalaran, sedangkan penalaran dipahami dan dilatih melalui belajar materi matematika. Kemampuan penalaran matematis adalah yang dibutuhkan siswa untuk menganalisis situasi baru, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, dan membuat kesimpulan. Kemampuan penalaran matematis tiap siswa berbeda-beda. Penalaran matematis yang dapat dipahami beberapa siswa dalam satu materi mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk siswa yang lainnya. Berarti ada perbedaan yang sangat besar dalam pencapaian antara siswa-siswa pada usia yang setara. Karena terdapat perbedaan kemampuan, maka terdapat perbedaan dalam penguasaan kemampuan matematis siswa di sekolah. Respon siswa merupakan gambaran reaksi yang muncul dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Banyak ahli yang mengemukakan pendapat dari sudut pandang masing-masing, namun pada intinya sama, yakni reaksi atau tanggapan yang dirasakan oleh peserta didik sehingga timbulnya suatu perilaku
dalam suatu proses pembelajaran dapat bersifat rasa nyaman atau rasa senang terhadap apa yang diberikan oleh pendidik atau guru. Kemampuan penerapan matematis dan respon belajar dalam matematika itu sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang positif, karena respon belajar dapat mempengaruhi perbuatan siswa dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, sebagai penggerak bagi siswa, yakni ketika proses pembelajaran mengajar berlangsung dapat meningkatkan hasil belajar terutama pada kemampuan penalaran matematis siswa. Terciptanya pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa tidak terlepas dari materi yang dipelajari dan bagaimana cara menciptakan dan mengolah materi itu sehingga siswa dapat terlibat aktif mendayagunakan pikiran membentuk penalaran matematis konsep matematika. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.